Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Tentiarini, mahasiswa S2 Magister Ilmu Pemerintahan di APMD Angkatan 30. Dalam tugas UAS semester ini kami diberikan 3 tema, yaitu Desa adalah landasan negara, Rakyat adalah landasan pemerintah, dan tema terakhir Masyarakat adalah landasan pemerintah. Dan dalam kesempatan kali ini saya memilih tema masyarakat sebagai landasan pemerintah yang akan saya bahas pada video ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait masyarakat sebagai landasan pemerintah, alangkah lebih baiknya kita tahu nih definisi dari masyarakat itu apa dan pemerintah itu apa. Jadi saat kita nanti membahas masyarakat sebagai landasan pemerintah, kita sudah sejalan, kita sepemikiran bahwa definisi masyarakat ini dan definisi pemerintah ini, sehingga saat digabungkan sudah cocok begitu ya. Nah, kita akan mulai dengan definisi masyarakat terlebih dahulu ya. Berdasarkan Jurnal Manajemen Ilmu Sosial dan Pendidikan volume 1 isu 1 Desember 2019, di sini menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dan mereka ini bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama dan punya norma, aturan, atau adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. Itu di dalam jurnal itu dijelaskan seperti itu. Dan definisi itu dibikin sempurna oleh Sujono Sukamto yang menambahkan bahwa selain mereka hidup bersama, selain mereka tinggal bersama dan mereka punya aturan yang ditaati, bahwa individu-individu ini saling berinteraksi dan memiliki hubungan masyarakat yang dalam jangka panjang. Sehingga saat mereka berhubungan dalam jangka panjang ini, maka diperlukanlah aturan-aturan dan norma-norma yang harus ditaati di lingkungan mereka. Itu dia. Jadi kalau hanya individu-individu tanpa interaksi, menurut Sujono Sukamto itu bukan masyarakat. Jadi harus ada interaksi di antara individu-individu ini agar bisa disebut masyarakat. Begitu ya untuk pengertian masyarakat dalam video ini. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas terkait pengertian dari pemerintah. Untuk pengertian pemerintah sendiri itu banyak sekali ya. Dan saya mengambil miliknya Alexis de Tocqueville yang menyebutkan bahwa pemerintah itu adalah seni pergaulan hidup bersama untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Yang menarik adalah Alexis de Tocqueville ini menyebutkan seni pergaulan hidup bersama, dan menurut saya itu menarik, cocok ya dengan definisi masyarakat bahwa individu-individu yang hidup bersama. Selanjutnya, selain Alexis de Tocqueville, saya juga mengambil teori pemerintah milik Riaz Rashid. Nah, di sini Riaz Rashid menyampaikan bahwa tujuan utama pemerintahan itu adalah untuk menjaga suatu sistem keterlibatan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya yang wajar. Jadi saat saat individu ini berkumpul gitu, membentuk sebuah sistem, disinilah pemerintah hadir untuk mengatur si individu-individu ini. Itu menurut Riaz Rashid. Dan Riaz Rashid itu menekankan bahwa pemerintah itu melayani masyarakat. Nah, sehingga kalau tidak ada masyarakat, pemerintah mau melayani siapa? Wong yang dilayani aja nggak ada, gimana pemerintah bisa ada? Nah, begitu ya. Dan Riaz Rashid juga menyebutkan ada 7 tugas pokok dari pemerintah sesuai dengan definisinya dia tadi ya, bahwa pemerintah itu melayani masyarakat gitu. Ada 7 tugas pokok dari pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah wajib menjamin keamanan negaranya. Jadi kalau di Indonesia nih ada TNI yang ditempatkan di area-area perbatasan. Nah, ini gunanya untuk menjaga keamanan dari serangan-serangan pihak luar gitu. Jadi kalau ada musuh gitu langsung ditembak, dor. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi menjaga negara dari serangan luar. Selain menjaga negara dari serangan luar, juga wajib memelihara dan menjaga negara agar tetap tertib. Nah, jadi di sini memastikan tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perang antar masyarakat atas perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi sehingga menjamin ada perubahan-perubahan ini, masyarakat ini bisa menerima dengan damai. Jadi tidak ada berantem, tidak ada demo. Nah, ini tugas dari polisi untuk menjaga ini. Terus juga Riaz Rashid menyampaikan bahwa pemerintah itu juga harus
berlaku adil. Nah, adil itu bisa dilihat dari mana? Dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Apakah kebijakan ini atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan sejauh ini apakah pro dengan rakyat? Apakah adil? Nah, itu dilihatnya dari situ. Yang keempat yaitu pemerintah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kapasitasnya. Jadi semisal nih di suatu pemerintahan tidak bisa menjalankan fungsi A misalnya, silahkan bisa diambil dari pihak swasta. Jadi tidak usah terlalu dipaksakan. Kalau memang tidak bisa, pasti akan ada pihak lain yang bisa menjalankan ketugasan tersebut. Terus yang kelima juga disampaikan bahwa pemerintah itu wajib untuk meningkatkan kesejahteraan sosial rakyatnya. Dengan cara apa? Bayangan saya ya, ini menurut saya mungkin dengan adanya bantuan-bantuan sosial yang diberikan, mungkin dari PBI, terus BPJS kesehatan untuk warga miskin. Nah, itu bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang keenam bahwa pemerintah ini menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat. Ini menarik karena saat ini baru-baru ini pemerintah itu sedang mengeluarkan kebijakan P3DN di mana pemerintah itu menuntut penggunaan produk dalam negeri lebih tinggi daripada produk luar. Nah, ini kan kebijakan ini adalah lebih kepada kebijakan ekonomi yang pro terhadap rakyat. Yang ketujuh yaitu terakhir ya, kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan. Ini jelas ya, untuk menjaga kehidupan suatu negara agar bisa bertahan lama. Nah, berdasarkan uraian-uraian yang sudah saya sebutkan tadi, maka jelas di sini tugas pemerintah adalah mengatur dan melayani masyarakat. Begitu, itu pengertian dari pemerintah secara garis besar. Nah, setelah kita membahas pengertian dari pemerintah, setelah kita membahas pengertian dari masyarakat, saya akan masuk kepada tema inti masyarakat sebagai landasan pemerintah. Nah, di sini saya mengambil, untuk memperkuat opini saya ini, saya mengambil dari buku Pengantar Ilmu Pemerintahan yang ditulis oleh Dr. Ratnia Solihah, SIP MSI, di modul 2. Nah, di sini beliau membuat sebuah konsep atau kerangka berpikir yang memperkuat argumen saya bahwa masyarakat adalah landasan dari pemerintah. Ini kerangkanya mungkin nggak bisa dilihat dengan jelas ya, cuma nanti bisa dilihat sendiri, ada di buku Pengantar Ilmu Politik. Saya bacakan saja ya. Nah, di kerangka ini, di kerangka yang sini, itu dijelaskan bahwa Allah itu, Tuhan itu menciptakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini punya hak asasi manusia. Mereka akan berkumpul, mereka akan bermasyarakat untuk menciptakan, membentuk hak asasi manusianya, dan adanya mereka ini, kumpulan individu ini menjadi civil society, warga masyarakat. Nah, warga masyarakat ini butuh wadah, mereka berbangsa, biar semakin erat ya. Nah, dari bangsa ini mereka bernegara. Setelah mereka bernegara, dari awal tadi ya, bernegara, mereka membutuhkan pemerintah untuk menjalankan negaranya. Jadi pola berpikir yang dijelaskan oleh Ratnia Solihah ini cukup menarik, karena kalau hanya satu saja, rakyat itu kan hanya perorangan ya, itu belum bisa menciptakan pemerintah. Harus kumpulan masyarakat, harus kumpulan individu yang yaitu kita sebut saja masyarakat yang bisa menciptakan pemerintah. Nah, itu di dalam buku Pengantar Ilmu Politik. Pengantar Ilmu Pemerintahan dijelaskan seperti itu. Nah, sehingga dari konsep ini kembali lagi muaranya adalah pemerintah. Jadi dari perorangan jadi kumpulan individu dan menjadi pemerintah. Selain saya mengambil dari bukunya Bu Ratnia ini, selain saya mengambil dari bukunya Bu Ratnia ini, saya juga mengambil dari Pengantar Ilmu Pemerintahan untuk memperkuat argumen saya ya, bahwa masyarakat itu adalah landasan pemerintah. Di sini saya mengambil teori New Public Service, manajemen pelayanan masyarakat. Nah, mengutip dari buku Manajemen Pemerintahan yang diterbitkan di bulan April oleh Edias Publishing. Nah, di sini menyebutkan bahwa manajemen pemerintahan itu ada gagasan baru, paradigma baru yang dikeluarkan oleh David Osborne dan Ted Gabler. Nah, mereka berdua ini nih yang sukses meluncurkan Reinventing Government tahun 1992. Ini menarik. Nah, di mana peran pemerintahan menurut mereka berdua ini ya akan lebih banyak melibatkan masyarakat.
Nah, kembali lagi nih, ada kata masyarakat. Nah, jadi siapa lagi gitu kalau bukan masyarakat? Tetap aja ada kata masyarakat ya. Ini semakin menegaskan bahwa masyarakat itu mendasar loh, muaranya, bukan muara ya, dasarnya ada pemerintahan tuh masyarakat lah. Gitu. Di dalam pemerintahan itu masyarakat yang utama. Itu tadi ya. Di sini juga menjelaskan bahwa ada 10 dari prinsip New Public Service. Saya akan menjelaskan ke 10 itu satu-satu. Yang pertama adalah pemerintahan katalis. Nah, di mana pemerintahan ini lebih mengarahkan ketimbang mengayuh. Contohnya, pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri. Mereka harus melibatkan banyak pihak, lintas sektor untuk menangani permasalahan yang ada. Contoh, kasus stunting tidak bisa hanya dijalankan oleh dinas kesehatan. Dinas kesehatan harus bersama OPD yang lain, mungkin dari dinas sosial atau dinas PU atau mungkin dari dinas pendidikan untuk sama-sama mengentaskan permasalahan stunting. Itu contoh pemerintahan katalis. Yang kedua adalah memberikan wewenang ketimbang melayani. Ini di mana paradigma aparaturnya itu lebih ditekankan bahwa masyarakat itu bukan objek, melainkan subjek gitu. Mohon maaf, bahwa masyarakat itu sebagai objek bukan subjek. Mohon maaf ya, keliru. Bahwa masyarakat itu sebagai objek bukan subjek. Nah, di sini masyarakat memberikan pelaksanaan, ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, memberikan masukan, bahwa mereka ini juga subjek yang bisa memberikan input atau masukan buat pemerintahan. Yang ketiga, bahwa ada persaingan, menyuntikkan persaingan di dalam pemberian pelayanan. Ini dalam hal inovasi ya, lebihnya ya, karena inovasi dalam pelayanan publik itu penting sekali. Contohnya adalah seperti Pan-RB, ada penghargaan top inovasi pelayanan publik. Nah, di sini di mana semua daerah itu berlomba-lomba untuk menampilkan inovasinya yang terbaik. Nah, jadi mau tidak mau mereka bersaing gitu untuk mendapatkan penghargaan ini gitu. Dan ini berlaku setiap tahun penghargaan ini. Yang keempat yaitu ada visi dan misi yang harus dicapai di dalam pemerintahan. Dan visi dan misi ini bisa dicapai dengan program-program kegiatan yang ada, di mana nanti program kegiatan ini akan turun menjadi kegiatan-kegiatan. Dan ada juga nih target-targetnya. Jadi kita bisa melihat visi dan misi ini tercapai atau enggak dari target-target yang sudah dipasang. Apakah bisa tercapai atau enggak. Yang kelima yaitu berorientasi pada hasil, bukan masukan. Ini lebih mengutamakan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Dengan menunjukkan hasil dapat mendukung masyarakat. Nah, maka dari itu diperlukan pengukuran kinerja untuk membedakan apakah ini berhasil atau tidak. Contoh yang bisa kita ambil dari sini adalah di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu ada aplikasi yang namanya Sengguh yang dipakai untuk menilai setiap OPD itu akan dinilai setiap triwulan. Nah, untuk melihat kinerja-kinerja dari OPD tersebut, apakah sesuai dengan target atau tidak. Dan itu nanti akan di-ranking. Jadi skemanya persis ranking-ranking gitu seperti di saat kita sekolah ya. Jadi kalau kita bagus gitu nanti sebuah kebanggaan nih buat kita bahwa oh kinerja kita bagus dan itu mendapatkan penghargaan. Nah, jadi kita bisa tahu kita ada di tingkat berapa, kinerja kita sesuai atau enggak itu dari ranking-rankingnya. Yang keenam yaitu yang berorientasi pelanggan. Nah, di sini kita lebih mengutamakan bukan pelanggan ya, lebih ke yang kita layani. Nah, jadi contohnya adalah adanya standar kepuasan masyarakat. Saya ngambil contoh yang ada di Dinas Sosial DIY. Nah, itu saat kita melayani layanan pengaduan gitu, misalnya ada mahasiswa yang mau magang atau gelandangan pengemis yang kita pulangkan gitu, kita meminta mereka untuk mengisi kuesioner standar kepuasan masyarakat. Nah, dari kuesioner ini nanti akan kita olah dan akan mengeluarkan angka di akhir tahun yang angkanya ini wajib ya harus dipasang di OPD, di website, di media sosial. Jadi semua bisa melihat bagaimana Dinas Sosial DIY memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kuesioner-kuesioner yang udah kita berikan. Terus yang ketujuh, bahwa pemerintahan itu harus bisa mewirausahakan. Jadi bukan membuang-buang uang, tapi lebih ke
menginvestasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini sudah dilakukan, ada salah satu balai yang ada di Dinas Sosial DIY. Mereka itu membuka balai yang harusnya itu untuk pemerintah, mereka buka untuk swasta. Nah, jadi orang swasta kalau mau di balai Tresnawerda itu berbayar, dan uangnya itu juga kembali lagi ke mereka. Nah, selain itu ada juga nih di balai kami di penyandang disabilitas itu mereka membuat batik dengan kemampuan disabilitasnya. Mereka membuat batik itu nanti dipasarkan dan hasilnya kembali lagi ke mereka. Itu contoh dari mewirausahakan birokrasi ya. Yang kedelapan yaitu antisipatif. Jadi kalau ada masalah tuh kita udah preventif. Mungkin dengan cara kita membuka layanan-layanan pengaduan. Jadi kita bisa tahu nih kalau ada masalah, mereka marah, mereka protes, kita layani dengan baik, masalahnya tersolusikan. Jadi nggak sampai viral masuk ke media sosial gitu. Atau mungkin saya ngambil case-nya untuk dinas sosial, mungkin untuk permasalahan-permasalahan bencana gitu, ada tagana masuk sekolah di mana ini mereka memberikan penyuluhan kepada anak-anak sekolah bagaimana nanti kalau ada bencana harus ngapain nih, kalau ada gempa bumi mereka harus bagaimana, kalau ada kebakaran mereka harus gimana, sehingga sedikit mengurangi dengan pengetahuan tersebut sedikit harapannya sedikit mengurangi korban bencana yang akan datang, yaitu jumlah korban bencana yang banyak. Dan yang terakhir adalah paling penting ini adalah pemerintahan yang desentralisasi. Nah, di mana menerapkan kinerja tim dan partisipasi tim. Jadi bekerjanya itu secara bersama-sama gitu. Jadi tidak terfokus pada satu tujuan. Seperti contohnya di Dinas Sosial DIY itu kami punya beberapa SK tim gitu. Jadi seperti ada SK pengaduan itu untuk menangani terkait permasalahan pengaduan. Terus ada juga SK Budaya Satria itu untuk budaya pemerintahan yang ada di Pemda DIY. Itu jadi saat ada masalah apa, kita jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, jadi dari dua teori yang saya gunakan, bukan teori ya, dari dua dasar yang saya pakai, saya rasa itu dapat menyimpulkan bahwa argumen saya masyarakat adalah landasan pemerintah itu masuk. Nah, karena semua muaranya kalau tidak ada masyarakat, pemerintah mau melayani siapa gitu. Dan apapun yang dilakukan pemerintah kembalinya kepada masyarakat. Mungkin itu dulu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.